Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di Aista Channel. Jadi kesempatan kali ini saya ingin membahas sesuatu yang menurut saya ini teramat sangat penting untuk perluasan, di mana kita dalam bercocok tanam semoga ini dapat memberikan hasil panen yang jauh lebih melimpah. Nah, temanya kali ini adalah saya ingin mengulas masalah kacang panjang ataupun jenis sayur mayur, kacang-kacangan ataupun kacang panjang, bisa buncis dan yang lain sebagainya. Nah, kalau kalian tidak ada lahan terbuka seperti kebun, mungkin tegal ataupun sawah, kalian bisa berbudidaya menanam kacang panjang ataupun buncis di media polybag atau mungkin ini bekas galon-galon seperti ini ya. Kalian juga bisa menanamnya di media karung dan ini sudah teramat sangat teruji. Ini dapat menghasilkan sesuai dengan risetnya ya. Ini sudah mulai berbuah teman-teman ya. Dan menurut saya ini pertumbuhannya teramat sangat bagus, maka dari itu saya ingin mengulasnya. Menanam sayuran kacang panjang di media terbatas seperti ini tentu ada keuntungan-keuntungan tersendiri. Salah satunya ketika kita menyiapkan media tanam seperti ini yang sudah kita campur dengan kompos organik, dari masa tanam hingga panen selesai ini tidak banyak yang terbuang, sehingga dalam penanaman berikutnya kita tidak perlu mempersiapkan ulang dari nol untuk menciptakan kompos organik bagi siapapun yang melakukannya. Untuk menciptakan hijau daun dan buah, sebaiknya kita harus memahami beberapa hal pula. Salah satunya karena jenis tanaman kacang ini dia batangnya itu teramat sangat panjang, jadi membutuhkan rambatan kayak gitu ya. Nah, lalu media tanam yang pas untuk kompos organik, bahan-bahan apa saja yang harus kita persiapkan sesuai dengan takarannya. Yang pertama adalah tentu kita harus menyediakan tanah pilihan, tanah yang memang kita sudah percaya, feeling kita sudah yakin bahwa tanah ini memang sudah berkualitas bagus. Nah, baru kita nanti menyiapkan bahan yang lain. Jadi 3 ember tanah normal ya yang sudah karakternya ini sudah dipilih, baguslah, suburlah menurut kalian. Lalu yang berikutnya ini adalah kita harus paham media terbatas seperti ini rentan sekali dengan yang namanya kekeringan. Maka dari itu kita harus menciptakan tingkat kelembapan. Kita dapat menggunakan kotoran ternak. Kotoran ternak ini dapat menjaga tingkat kelembapan lebih lama jika dibanding dengan tanah normal. Untuk menciptakan kesegaran pada daun juga buah dan bunganya, rekomendasi yang terbaik yang dilakukan ini saya menggunakan kotoran ternak ayam ataupun kohe ya, kotoran hewan. Nah, ayam ya, kohe ayam. Jadi teman-teman kalau nggak tahu apa itu kohe, adalah kotoran hewan. Ini mampu menjaga tingkat kelembapan lebih lama, dan selain dari itu kohe ayam ini juga mengandung nitrogen, kalium dan fosfor, sehingga dari akar hingga pucuk daunnya ini akan terpacu tingkat kesuburannya, sehingga sangat memungkinkan kalau kita menggunakan pupuk tersebut, maka tanaman kita akan segera berbuah dengan kesegaran yang memadai seperti yang kita harapkan. Yang berikutnya tetap yang ketiga ini tingkat kelembapan ya, karena lagi-lagi mengingat ini medianya terbatas, jadi kita membutuhkan yang namanya abu, entah abu bakaran dari sekam ataupun bakaran dari limbah rumah tangga seperti sampah-sampah organik kayak gitu ya. Ini sangatlah bagus karena juga dia namanya sampah organik, dia tetaplah mengandung nutrisi yang tinggi. Salah satunya ya organik itu sendiri, dan kemudian juga mampu menjaga tingkat kelembapan sehingga nanti media tanam kita ini tidak bolak-balik harus nyiramin. Tanahnya 3 ember, kemudian
kotoran hewan yang dicampur dengan abu tersebut ini 1 ember. Jadi poinnya adalah 3 dibanding 1. Dan karena mengingat juga walaupun tingkat kelembapannya ini memadai, media tanam kita ini juga membutuhkan yang namanya tingkat kegemburan. Tingkat kegemburan media tanam ini kita ciptakan yaitu dengan cara membuat kompos organik. Nah, maka dari itu kita harus menciptakan kegemburan. Kita dapat menggunakan sabut kelapa ataupun serabut-serabut dari tanaman yang lain ya. Seperti kayak batang pepaya itu kalau sudah mulai membusuk ya, itu dia akan menjadi serabut juga. Ini dapat menjaga tingkat kegemburan tanah sehingga nanti walaupun bolak-balik kita siramin ataupun kena air hujan, media tanam kita ini tidak akan segera memadat, sehingga kita dari masa tanam hingga masa panen selesai tidak perlu melakukan pemupukan ulang. Dan saya rasa ini sudah bagus ya, karena ini saya sudah riset, sudah praktek sendiri, makanya saya berani berbicara, berbagi tutorial dengan kalian semua. Nah, dari bahan-bahan tersebutlah bandingannya adalah 3:1:1. Jadi kalau kalian menanam jenis sayur mayur, kacang panjang ataupun yang lain sebagainya, jenis kacang-kacangan, sebaiknya unsur tanahnya ini harus lebih banyak jika dibanding dengan pupuknya. Nah, buat teman-teman, berapa usia kacang panjang ini kita bisa panen? Jadi jenis kacang panjang ini bibitnya itu ada banyak. Jadi pada umumnya yang ditanam oleh para petani ini kisaran dari 40 hingga 50 hari kacang ini sudah harus bisa panen. Kalau lebih dari waktu tersebut berarti jenis bibitnya mungkin berbeda ya, lebih lama panennya. Dan mungkin juga ada yang tidak benar dengan media tanam kita, seperti itu. Kemudian sesuatu hal yang sangat penting untuk diketahui, jangan menanam kacang berdekatan dengan pohon yang lain ataupun dengan batang yang lain. Salah satu contohnya seperti ini ya. Ini batangnya sudah sampai memanjang ya, sampai ke bawah sana. Ini masih belum berbuah. Kebetulan ini ada pohon timun di sebelahnya, kemarin saya pikir mati, nggak taunya tumbuh ya. Tapi kalau kita menanam seperti ini akibatnya nanti panennya itu akan lebih lama. Jadi ini saya menanam bersamaan. Lihat ini ada kacang ya, kacang panjang. Ini saya menanam tunggal di sini, dia sudah berbuah lebih awal tuh ya. Jadi praktek dan buktinya ada. Bahkan ini buahnya ini sudah mulai bermunculan, bunga-bunganya sudah mulai ada. Dan satu gagang seperti ini harusnya kacang ini bisa menghasilkan dari 1 hingga 4. Itu secara umumnya ya. Kalau ada yang 6 berarti itu mukjizat. Baiklah teman-teman, saya rasa semuanya ini sudah saya paparkan. Dan oh ya, ada nambah sedikit, kalau kalian pakai galon mineral seperti ini, sebaiknya jangan lupa dilubangi untuk sirkulasi penguapan ya. Sehingga nanti media tanam kita tidak mengalami panas yang berlebih. Selain dari itu supaya air yang menggenangi ini bisa turun ke bawah sana, sehingga akar nanti tidak mengalami faktor pembusukan. Dan kalian kalau menggunakan galon seperti ini, bekas potongannya jangan dibuang karena ini bisa dipakai untuk tampungan air ya, seperti ini. Jadi kita di perkondisian tidak bisa menyirami, kita pas kebetulan lewat kita bisa menuangkan langsung seperti ini. Jadi ada keuntungan di potongan tersebut. Baik, saya rasa sampai di sini saya sudah menjelaskan semuanya. Dan jikalau banyak kesalahan ataupun perbedaan pendapat, apalah artinya saya jika dibanding dengan kalian-kalian yang memang sudah pakarnya para tanaman. Dan untuk para pemula-pemula seperti saya, semoga edukasi ini dapat memberikan pembelajaran ataupun perluasan dalam pengalamannya. Baik, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.